Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosa Aprilia Ajara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan design thinking dimulai dari fase empatis, fase define, dan fase ideat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Yang pertama ada fase empatis, dimulai dengan membuat pedoman wawancara untuk melakukan wawancara kepada peserta didik dengan wawancara ID atau in-depth interview terkait masalah belajar yang dialami peserta didik yang nantinya akan menghasilkan sebuah tantangan untuk mencari ide media pembelajaran. Berikut ini merupakan pedoman wawancara yang telah saya buat. Yang pertama ada perkenalan dan gambaran objek, yaitu memperkenalkan terlebih dahulu, kemudian dan juga maksud dan tujuan wawancaranya. Yang selanjutnya ada pertanyaan ringan, yaitu menanyakan namanya siapa, kemudian menanyakan kelasnya, menanyakan wali kelasnya, dan juga menanyakan hari ini pelajaran apa. Yang selanjutnya ada pertanyaan kunci, yaitu mengenai mata pelajaran apa yang disukai, kenapa menyukai mata pelajaran tersebut, kemudian materi apa yang paling disukainya, kemudian mata pelajaran yang tidak disukai apa, kemudian kenapa tidak menyukai mata pelajaran tersebut, terus sulit atau tidak materinya, dan juga ketika pembelajaran lebih senang menggunakan media apa, kemudian kalau menggunakan media video pembelajaran kalian tertarik dan menyukainya atau tidak, kemudian apabila menyukainya baiklah kita akan belajar menggunakan media video pembelajaran. Kemudian ada penutup dan ucapan terima kasih. Dalam penutup dan ucapan terima kasih ini yaitu terima kasih untuk waktunya, dan juga nanti apabila berjumpa kembali kita akan belajar menggunakan media video pembelajaran pada saat pembelajaran bahasa Sunda. Berdasarkan hasil wawancara ID kepada 4 orang peserta didik kelas 3 terkait masalah belajar yang dialami peserta didik, dihasilkan bahwa mata pelajaran yang kurang disukai yaitu mata pelajaran bahasa Sunda. Terbukti dari 3 orang peserta didik menjawab kurang menyukai mata pelajaran bahasa Sunda dan 1 orang menjawab matematika sebagai mata pelajaran yang kurang disukai. Peserta didik kurang menyukai mata pelajaran bahasa Sunda karena bahasanya itu susah untuk dipahami. Peserta didik lebih menyukai pelajaran menghitung yaitu matematika dibandingkan dengan pelajaran bahasa Sunda. Peserta didik juga lebih termotivasi dan lebih tertarik menggunakan media pembelajaran yang terdapat gambar, tulisan, dan audio, yaitu seperti video pembelajaran, dan lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan kegiatan fisik seperti membuat kerajinan, percobaan, dan olahraga. Setelah melakukan wawancara, kemudian dicatat dalam refleksi wawancara. Berikut ini merupakan hasil refleksi wawancara. Jumlah peserta didik ada 4 orang, kelasnya 3B. Yang pertama, apa pikiran yang paling dominan muncul saat Anda melakukan wawancara? Pada saat saya melakukan wawancara, saya berpikir bahwasannya peserta didik banyak yang tidak menyukai pelajaran matematika. Terlebih biasanya pelajaran matematika merupakan pelajaran yang kurang disukai oleh peserta didik karena susah dari segi materinya. Kemudian saya juga berasumsi bahwa peserta didik yang menjadi narasumber tidak akan menjawab dengan jawaban yang sama dan jujur. Kemudian, apa perasaan yang paling dominan muncul saat Anda melakukan wawancara? Perasaan yang paling dominan muncul saat saya melakukan wawancara yaitu merasa prihatin dan khawatir karena peserta didik tidak menyukai mata pelajaran bahasa Sunda dan menganggap pelajaran bahasa Sunda ini sangat susah karena susah memahami bahasanya. Padahal sekolah ini berlokasi di Cimahi yang masih Jawa Barat dan peserta didik harus mengetahui setidaknya bahasa daerahnya. Kemudian yang terakhir, hal baru apa yang Anda temui setelah wawancara? Apakah asumsi Anda sebelumnya sudah tervalidasi? Hal-hal yang saya temui setelah wawancara yaitu cara pandang siswa terhadap proses pembelajaran, yaitu siswa ternyata lebih menyukai pelajaran matematika daripada bahasa Sunda. Siswa juga lebih menyukai pembelajaran dengan berkelompok dan menyukai pembelajaran yang disajikan dengan gambar dan tulisan. Asumsi saya sebelumnya yaitu bahwa peserta didik tidak menyukai mata pelajaran matematika, namun ternyata peserta didik tidak menyukai bahasa Sunda. Asumsi yang lain yaitu peserta didik menyukai materi yang disajikan dengan gambar dan tulisan serta menyukai pembelajaran berdiskusi. Asumsi tersebut ternyata tervalidasi. Setelah mengumpulkan temuan dari hasil wawancara, pilihlah temuan yang paling menjadi masalah bagi subjek, kemudian taruh hasil wawancara tersebut dalam empathy map. Berikut ini merupakan empathy map yang telah disusun. Yang pertama ada pikiran dan perasaan. Subjek menginginkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan penjelasan materi dengan jelas sehingga subjek termotivasi untuk belajar dan mengerti terhadap materi. Kemudian ada dengar. Hal yang mempengaruhi subjek adalah gaya belajar mereka. Guru harus memiliki kemampuan untuk bisa menyampaikan pembelajaran yang disusun dengan kebutuhan gaya belajar subjek. Yang selanjutnya ada lihat. Lingkungan belajar subjek cukup mendukung pembelajaran yang efektif karena terdapat ruang kelas yang cukup memadai dan lapangan yang luas untuk kegiatan di luar kelas. Karena sekolah dibagi menjadi 2 sesi, jadi subjek yang masuk di sesi 2 fokus belajarnya agak redup. Yang selanjutnya ada kesulitan. Mayoritas peserta didik memiliki kesulitan dalam mata pelajaran bahasa Sunda yaitu dari segi bahasanya dan arti dari bahasanya. Yang terakhir ada keuntungan. Hal yang ingin dicapai oleh subjek dalam pembelajaran adalah dapat memahami materi dan dapat mengimplementasikan atau menerapkan materi yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari serta mendapatkan hasil yang memuaskan.
Selanjutnya memasuki tahapan conversion, merumuskan insight atau pemahaman yaitu mengerucutkan hasil temuan wawancara menjadi satu pemahaman yang menginspirasi munculnya ide-ide solusi. Berikut ini 10 insight atau pemahaman yang telah disusun. Yang pertama ternyata ada sebagian peserta didik yang tidak menyukai mata pelajaran bahasa Sunda, kemudian ternyata peserta didik kurang efektif apabila mengerjakan tugas secara individu dan membutuhkan waktu lebih lama dalam mengerjakan tugas, ternyata peserta didik kurang menyukai pembelajaran yang dibawakan dengan metode ceramah dan hanya menyimak dan mendengarkan saja, ternyata peserta didik kurang termotivasi belajar dan dalam menyelesaikan tugas apabila tidak ada reward seperti pemberian nilai dari guru, dan ternyata peserta didik kurang inisiatif sendiri untuk mengutarakan pendapat atau jawabannya. Selanjutnya ternyata peserta didik lebih menyukai angka dan menghitung daripada bahasa yang sulit, yaitu lebih menyukai matematika. Ternyata peserta didik lebih senang dengan kegiatan pembelajaran yang bersifat diskusi bersama kelompok. Kemudian ternyata peserta didik lebih menyukai dengan kegiatan fisik dan materi yang disajikan dalam bentuk gambar dan tulisan. Kemudian ternyata peserta didik lebih termotivasi belajar dan cepat menyelesaikan tugas dengan adanya reward seperti pemberian tanda tangan dan nilai dari guru di buku tugas mereka. Yang terakhir, peserta didik lebih aktif untuk mengutarakan pendapat atau jawabannya ketika diberikan stimulus oleh guru dan apabila guru menunjuk murid tersebut. Selanjutnya, pilih 5 pemahaman yang merupakan pemahaman inti. Yang pertama ternyata peserta didik lebih menyukai dan tertarik dengan pembelajaran yang menghitung seperti dalam mata pelajaran matematika daripada pembelajaran bahasa seperti bahasa Sunda karena sulit dari segi bahasanya. Yang kedua, ternyata aktivitas pembelajaran yang membangun kerjasama dan diskusi kelompok dapat membuat peserta didik senang mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, ternyata penyampaian materi dengan bentuk gambar dan tulisan serta yang melibatkan kegiatan fisik serta percobaan dapat membuat peserta didik lebih tertarik untuk belajar. Yang keempat, ternyata peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan menyelesaikan tugas ketika guru memberikan reward berupa nilai dan tanda tangan serta pujian. Yang kelima, ternyata stimulus atau rangsangan dari guru berupa pertanyaan dapat membuat peserta didik lebih aktif untuk mengutarakan pendapat dan jawabannya. Kemudian, merangkai pemahaman menggunakan tabel informasi, inspirasi, dan memorability. Pada kolom informasi diisi seluruh pemahaman yang ditemukan, kolom inspirasi berisi pemahaman, dan kolom memorability berisi rangkaian yang menginspirasi atau memantik pemikiran kreatif. Berikut merupakan tabel yang sudah disusun. Ada informasi, peserta didik mengalami kesulitan dalam mata pelajaran bahasa Sunda terutama dari segi bahasa dan arti bahasanya. Keberagaman gaya belajar peserta didik lebih menyukai pembelajaran yang memanfaatkan dan menggunakan fisik. Selanjutnya ada kolom inspirasi, menggunakan media pembelajaran untuk membantu belajar. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media yang berupa gambar, tulisan, video, dan pembelajaran berkelompok, serta pembelajaran dengan praktik atau percobaan dan menerapkan permainan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kolom memorability, pembelajaran menyenangkan yang dikemas dengan media pembelajaran interaktif dan game-based learning atau pembelajaran berbasis game atau permainan, serta pembelajaran berkelompok. Selanjutnya, fase define, yaitu merumuskan desain challenge yang merupakan penggabungan pemahaman mengenai pengguna, kebutuhannya, insight atau temuan dari fase empatis dalam satu kalimat yang dapat ditindaklanjuti. Berikut ini merupakan desain challenge yang telah disusun. Yang pertama, bagaimana kita bisa membuat media belajar mata pelajaran bahasa Sunda yang dapat menarik dan interaktif agar peserta didik kelas 3 dapat meningkatkan pemahaman dan termotivasi untuk belajar bahasa Sunda. Yang kedua, peserta didik kelas 3 membutuhkan media pembelajaran berbentuk video pembelajaran dan berbentuk percobaan atau praktik karena peserta didik lebih menyukai media pembelajaran yang berbentuk gambar dan tulisan serta yang melibatkan kegiatan fisik seperti percobaan atau praktik. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memberikan reward berupa nilai, tanda tangan, serta pujian agar peserta didik kelas 3 bisa termotivasi untuk belajar dan menyelesaikan tugas dari guru. Yang keempat, bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran berbentuk video pembelajaran dan media berbasis permainan atau game learning agar peserta didik kelas 3 bisa meningkatkan pemahaman terhadap materi bahasa Sunda dan memotivasi peserta didik untuk belajar bahasa Sunda. Yang kelima, bagaimana kita bisa menggunakan strategi, metode, dan model belajar agar peserta didik kelas 3 bisa berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu, untuk menindaklanjuti desain challenge, kemudian tahap divergen untuk menghasilkan ide. Berikut merupakan ide dari skenario yaitu Anda sedang berada di daerah 3T, sehingga sulit untuk menyediakan alat dan bahan ajar seperti di kota besar dan tidak memiliki anggaran sama sekali untuk mengembangkan media pembelajaran. Ide yang pertama yaitu membuat alat peraga dari bubur kertas dari materi sistem tata surya. Yang kedua, membuat kolase dari bahan alam, materi karya 2 dimensi. Yang ketiga, membuat poster sederhana dari pensil warna atau krayon dari materi menjaga kebersihan di lingkungan. Yang keempat, membuat akuarium dari botol bekas pada materi ekosistem. Pemahaman terpilihnya yaitu membuat alat peraga dari bubur kertas dalam materi sistem tata surya. Desain challenge-nya yaitu mencari kertas bekas,
menyampaikan materi, dan membantu membuat bubur kertas. Sekian yang bisa saya presentasikan mengenai hasil laporan kegiatan desain thinking, yaitu yang dimulai dari fase empatis, fase define, dan fase diet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.